Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Some Guy Who Kills People yang rilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Ken. Ia sakit hati dengan teman-teman sekolahnya dulu karena ia dihajar habis-habisan. Apakah Ken akan melakukan aksi balas dendam? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang murid yang bernama Ken, di mana saat ini Ken dihajar oleh teman-temannya karena Ken membuat malu teman-temannya di hadapan satu sekolah. Karena hal itu membuat Ken merasa trauma sampai ia dewasa. Saat ini Ken bekerja di kedai es krim. Di sana juga ada temannya yang bernama Eve. Kemudian kita diperlihatkan seorang serif yang bernama Wall. Wall ini sangat dekat dengan Ken. Bahkan ia sering mampir ke rumah Ken. Kemudian Ken diperintahkan oleh bosnya untuk mengisi acara ulang tahun di rumah Marty. Di acara ulang tahun Marty, penampilan Ken sangatlah konyol dengan menggunakan kostum es krim. Ken ini sangat kesal dengan Marty karena Marty salah satu murid yang menghajar ia sewaktu ia sekolah dulu. Di acara itu, Ken juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Stephanie. Tak lama setelah itu, Marty mengejek Ken karena nasibnya tak pernah berubah. Di malam harinya pun, Marty pun tewas dibunuh oleh seorang psikopat. Dan yang menangani kasus ini adalah Wall. Wall merasa heran kenapa jasad Marty ditaruh di halaman belakang rumahnya. Dan di TKP, mereka menemukan kartu remi yang dibungkus dengan plastik. Dan saat di rumah, Ruth sangat kesal dengan Ken karena sampai umur ke-34 tahun, Ken tak banyak mengalami perubahan dalam hidupnya. Ruth ini adalah ibunya Ken. Ken ini memiliki hobi melukis. Keesokan harinya, di saat Ken membuang sampah, ia diejek lagi oleh temannya yaitu Wade. Wade ini adalah salah satu orang yang menghajar Ken. Kemudian Ken bertugas membagikan brosur. Di saat brosurnya berserakan, Ken dibantu oleh seorang remaja yang bernama Amy. Kemudian tanpa sengaja, Amy mendapatkan barang peninggalan dari ayah kandungnya. Setelah ibunya pulang, Amy pun menanyakan siapa sebenarnya ayah kandungnya. Dan ibunya Amy pun mengatakan bahwa ayah kandungnya adalah Ken. Di saat yang bersamaan pula, Wade dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Dan untuk yang kedua kalinya, Wall dibuat bingung oleh psikopat. Sedangkan Ken hanya melihat dari kejauhan. Karena kejadian ini, Wall memutuskan untuk merahasiakan kasus ini dari publik. Di saat Wall mampir ke rumah Ken, ia menceritakan peristiwa kematian Wade yang merupakan teman sekolah Ken dulu. Wall juga meminta agar merahasiakan ini dari siapapun. Wall takut nanti warga akan panik. Kali ini Wall mendapat petunjuk baru dari psikopat, yaitu psikopat ini meninggalkan tulisan huruf V di tubuh Wade. Beberapa hari kemudian, Amy mendatangi Ken di tempat kerjanya. Amy mengatakan bahwa dia adalah anaknya Ken. Ken pun sedikit kaget karena ia tak menyangka bahwa anaknya masih hidup. Setelah itu, Ken pun menceritakan ke Eve bahwa anak ini adalah hasil hubungannya dengan Janet yang merupakan ibunya Amy. Ken dan Janet pernah berpacaran selama seminggu. Dan Ken baru tahu kalau Janet hamil di saat mereka sudah putus. Dan pada saat itu, Ken mencari keberadaan Janet. Setelah ia menemukan Janet, Ken pun melamar Janet. Namun Janet malah menolak Ken. Dan semenjak saat itu, Ken tak tahu lagi kabar Janet. Setelah pulang, Ken kaget melihat Amy yang berada di rumah ibunya. Ruth pun merasa kesal ke Ken karena selama ini ia tak pernah cerita bahwa ia memiliki seorang anak.
Namun Ruth tak keberatan kalau Amy tinggal bersamanya. Kemudian Ken meminta pendapat Eve karena ia kebingungan cara mendekati Amy karena ia merasa bersalah. Setelah 11 tahun bukannya Ken yang mencari anaknya, namun anaknya lah yang mencari dia. Dengan senang hati Eve pun memberi saran ke Ken. Di pagi harinya pun Ken mencoba mulai berkomunikasi dengan Amy, dan Amy pun mulai menceritakan tentang kegiatan sekolahnya. Bahkan Amy pun ikut Ken pergi ke tempat kerja Ken. Di malam harinya Ken mengintai salah satu temannya yang menghajarnya dulu. Ken pun berniat akan membunuhnya. Namun Ken malah ditelepon oleh Ruth. Tapi temannya ini tetap terbunuh juga. Dan jasadnya kali ini diletakkan di sebuah bak mandi. Dan hal ini diketahui oleh wali kota. Setelah beberapa minggu, akhirnya Stephanie menemui Ken di tempat kerjanya. Dan Stephanie pun memberikan nomornya ke Ken. Di saat Ken pulang, ia dikejutkan dengan Amy yang mengajari Ken cara berkencan. Amy berharap Ken dapat berkencan dengan Stephanie. Akhirnya Ken pun mengajak Stephanie berkencan. Dan kencan Ken pun berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Ken menggambar semua pembunuhan yang terjadi beberapa minggu terakhir. Dan Ken dikejutkan dengan kedatangan Walt. Walt pun ingin melihat hasil gambar Ken. Ken pun memperlihatkan lukisannya ke Walt. Dan Walt pun pergi dari mobil Ken. Setelah Walt kembali ke kantor polisi, Walt pun mendapat petunjuk baru, yaitu jejak ban mobil yang digunakan psikopat ini. Walt pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu jenis ban yang digunakan psikopat ini. Keesokan harinya, Ken melihat Amy latihan basket di sekolahnya. Di sana, ia melihat Amy diganggu oleh teman-temannya. Ken teringat masa lalunya saat ia dihajar oleh teman-temannya. Lalu Ken pun memperingati anak-anak yang mengganggu Amy tadi. Namun dengan cerobohnya, Ken malah menabrak mobil orang lain. Ia pun menceritakan hal memalukan tadi ke Stephanie. Dan secara kebetulan Ken bertemu lagi dengan salah satu temannya satu sekolah dulu. Kemudian di saat Amy pulang sekolah, ia diajari Ken cara memainkan bola basket yang benar. Sementara Walt mendapat petunjuk baru bahwa korban-korbannya selama ini adalah teman satu tim basket Ken semasa sekolah. Sedangkan Amy mengikuti Ken saat Ken pergi di malam hari. Dan Walt mendapati bahwa masih ada yang hidup satu orang lagi. Ternyata pada malam itu Ken pergi ke tempat temannya. Dan tampak psikopat ini membunuh teman Ken. Ken pun mendapati temannya ini sudah mati. Dan Amy mengira pembunuhnya itu adalah Ken. Amy pun mulai tak nyaman dekat dengan Ken. Sementara Walt mulai mencurigai Ken bahwa Ken lah pelakunya. Karena ban mobil Ken sama dengan ban mobil yang digunakan psikopat ini. Namun Walt belum bisa menangkap Ken karena ia belum punya bukti yang kuat. Sementara Amy menemukan lukisan Ken yang mengerikan. Dan Amy pun menemukan sebuah foto tim basket Ken semasa di sekolahnya dulu. Setelah Ken pulang, ia mendapati Ruth yang sedang bersedih karena Amy memutuskan untuk kembali pulang ke rumah ibunya. Sedangkan Amy merasa sangat bersedih. Begitu juga dengan Ken. Di tempat kerja, Eve kaget melihat Ken yang bekerja pada shift malam. Karena Eve tahu bahwa minggu ini ada pertandingan basket Amy di sekolahnya. Namun Ken mengatakan bahwa Amy sudah pergi. Dan Ken tak tahu kenapa Amy pergi. Pada malam berikutnya, Stephanie pun mengajak Ken untuk menonton pertandingan basket Amy. Namun Ken malah menyambut Amy dengan sikap yang tak ramah. Akhirnya Ken pun ditangkap oleh Walt dengan tuduhan pembunuhan. Amy dan Stephanie pun mengetahui berita tertangkapnya Ken melalui berita lokal. Walt pun mulai menginterogasi Ken. Walt sebenarnya nggak percaya bahwa pembunuhnya adalah Ken. Namun dari semua bukti yang didapatkan Walt bahwa tersangkanya adalah Ken. Anehnya saat diinterogasi, Ken malah diam saja dan tak menjawab semua pertanyaan dari Walt. Di malam harinya pun Amy mendatangi Eve. Dan Amy menanyakan kisah Ken saat-saat di masa sekolahnya dulu. Eve pun mulai menceritakan bahwa Ken itu dulunya pemain basket yang terhebat.
Namun teman-teman Ken malah ingin menyingkirkannya. Karena sakit hati, Ken pun menggambar hal yang gila dan ia menempelkan gambar itu di mading sekolah. Karena hal itu, teman-teman Ken sakit hati dan menghajarnya. Kemudian Amy mendengar sesuatu di rumah Eve. Dan Eve pun mengatakan bahwa itu hanyalah kucing. Sementara Walt mendapatkan bukti-bukti baru berupa surat-surat. Sedangkan Amy mulai terganggu dengan suara kucing di rumah Eve. Dan Amy memaksa untuk melihat kucing itu. Namun Eve tetap saja melarang Amy dan menyuruh Amy untuk pulang. Sementara Walt mulai menyadari bahwa Ken bukanlah pelakunya dan Ken hanya membunuh dalam bentuk lukisan saja. Karena menurut Ken dengan melukis seperti itu, dendamnya sudah terbalaskan. Amy yang masih penasaran, ia pun mengintip salah satu di jendela kamar Eve. Dan Amy masuk ke rumah Eve. Sementara Walt benar-benar berpikir keras siapa sebenarnya pembunuhnya. Dan Walt mulai mencurigai Eve. Dan Amy pun mendapati bos kerja Ken yang sedang disekap oleh Eve. Namun sayangnya Eve melihat Amy. Dan Eve pun menyerang Amy. Untungnya Walt datang tepat waktu dan menangkap Eve. Di kantor polisi, Eve mengakui semua perbuatannya, bahwa ialah yang membunuh teman-teman Ken. Karena ia sakit hati dengan teman Ken yang memperlakukan Ken dengan semena-mena. Keesokan harinya, Ken pun menjemput Amy di rumah ibunya. Tak lupa, Ken pun meminta maaf ke Stephanie. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.